Usai Selat Hormuz dibuka, harga minyak dunia turun tajam. Harga minyak mentah Brent turun 13 hingga 14% di harga 95,06 US dollar per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate yang berasal dari Amerika Serikat turun 18% di harga 92,61 US dollar per barel. Sebelumnya dalam rapat di Dewan Keamanan PBB, Rusia dan China memveto resolusi pembukaan Selat Hormuz. China beralasan Selat Hormuz berada di bawah otoritas Iran. Rancangan resolusi disusun oleh Bahrain menyerukan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Hasilnya 11 negara mendukung, Kolombia dan Pakistan abstain, sementara Rusia dan China menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan untuk memblokir resolusi tersebut. 实现和平而努力。遗憾的是，决议草案未能全面平衡反映冲突的根源和全貌。有关片面谴责施压，定性为对国际和平与安全的威胁，以及武力护航等内容，极易被歪曲，甚至滥用。极易被曲解甚至滥用。在当前美国公然威胁一个文明的生存，这场强加于伊朗的战争极有可能进一步升级的背景之下，决议草案如获通过，将发出极为错误的信号，产生极为严重的后果。 Usai pemungutan suara, Bahrain ungkapkan penyesalannya kepada Dewan Keamanan karena gagal mengadopsi draft resolusi tersebut. لقد أخفق المجلس في الاطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل أو التردد. كنا نأمل أن يشكل مشروع القرار خطوة نحو حل دائم يضمن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia menyatakan akan menyerang infrastruktur penting Iran jika tidak membuka Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump setuju tangguhkan serangan ke Iran. Trump bakal tunda serangan ke Iran selama 2 pekan ke depan. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosialnya, Trump menyatakan menunda serangan dengan syarat Iran harus membuka Selat Hormuz dan Iran pun menyetujuinya. Trump menyatakan gencatan senjata bersifat 2 arah, namun Trump tidak secara spesifik menyebut Israel yang turut menyerang Iran dan Lebanon. Trump juga menyatakan kesepakatan damai jangka panjang dengan AS kian dekat dengan AS menerima 10 poin proposal gencatan senjata dari Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyatakan Iran bersama Lebanon telah mencapai gencatan senjata dengan Amerika. Sharif juga mengundang delegasi Iran dan Amerika Serikat untuk bertemu di Islamabad pada Jumat 10 April 2026. Pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan lebih jauh untuk mengakhiri sengketa kedua pihak. Iran memberikan 10 syarat sebelum menyetujui gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Dalam syarat yang diajukan, diantaranya Iran meminta kuasa penuh atas Selat Hormuz dan juga pengayaan uranium miliknya. Pertama, jaminan prinsip Amerika Serikat untuk tidak melakukan agresi. Kedua, kendali berkelanjutan Iran atas Selat Hormuz. Kemudian yang ketiga, pengakuan pengayaan uranium. Dengan kata lain, Amerika Serikat mengizinkan Iran untuk mengelola uranium miliknya. 4. Pencabutan seluruh sanksi primer. 5. Pencabutan sanksi sekunder. Dengan kata lain, Amerika Serikat diminta mencabut seluruh sanksi untuk Iran, salah satunya adalah sanksi ekonomi atas Iran. 6. Iran meminta agar semua resolusi Dewan Keamanan PBB dibatalkan.
Lalu yang ketujuh, resolusi Dewan Atom Internasional juga harus dibatalkan. 8, Iran menuntut agar Amerika Serikat membayar kompensasi atas kerusakan di Iran. 9, Amerika Serikat diminta untuk menarik semua pasukannya dari Timur Tengah. Dan 10, penghentian perang di semua front termasuk terhadap Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berhasil mencapai hasil positif atas upayanya mediasi Iran dan AS. Kedua pihak akan bertemu di Islamabad pada 10 April mendatang untuk bernegosiasi. Konflik AS Israel dan Iran di Timur Tengah memasuki minggu ke-6. Setelah ancaman serangan besar-besaran AS ke Iran untuk membuka Selat Hormuz batal diluncurkan, kini kedua belah pihak justru sepakat melakukan gencatan senjata. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui akun resmi media sosial X menyatakan Iran dan AS telah sepakat melakukan gencatan senjata. Sharif juga telah mengundang kedua belah pihak untuk bernegosiasi pada 10 April di Pakistan guna mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung sejak 28 Februari lalu dan masih berlangsung hingga kini. Pemirsa, warga Iran turun ke jalan dan bersorak merayakan gencatan senjata selama 2 pekan yang diumumkan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Tidak hanya warga Iran, warga Irak di Baghdad juga ikut merayakan gencatan senjata. Jalan-jalan di Iran dipenuhi warga. Mereka bersorak dan mengucapkan syukur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosialnya akan menunda serangan ke Iran. Pemerintah Iran menegaskan gencatan senjata ini adalah bentuk kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Meski ditunda selama 2 pekan, Iran tetap bersiap hadapi serangan Israel. Tidak hanya warga Iran, perayaan gencatan senjata juga berlangsung di ibu kota Irak, Baghdad. Warga Irak turun ke jalan dan bersorak. Sebelumnya, Irak telah ditarik ke dalam perang dengan kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran dan pasukan Amerika Serikat melakukan serangan terhadap satu sama lain. Usai pengumuman penundaan serangan, rudal-rudal masih terlihat di langit malam kota Tel Aviv. Rudal-rudal ini menyasar target militer milik Israel yang berada di Tel Aviv. Hingga kini, warga Israel masih berlindung di bunker-bunker yang disediakan. Sebelum gencatan senjata, Amerika Serikat sempat menyerang Khark Island. Sebelum gencatan senjata tercapai, Amerika Serikat menyasar sejumlah infrastruktur Iran di Pulau Khark. Menurut pejabat Amerika Serikat, militer AS menyerang target militer di Pulau Khark, bukan fasilitas minyak. Perang di Timur Tengah menyasar sejumlah fasilitas energi. Pulau Khark di Iran menjadi salah satu sasaran serangan AS dan Israel. Inilah Pulau Khark di Iran yang menjadi salah satu target serangan Amerika Serikat. Pulau ini berada 15 mil dari pantai Iran. Saat ini Pulau Khark menangani sekitar 90% ekspor minyak mentah di Iran. Pulau ini juga memiliki sumber daya air tawar yang membantu menopang ribuan penduduk dan infrastruktur utama. Serangan langsung ke pulau ini bisa mengganggu ekspor minyak Iran yang sebagian besar mengalir ke Cina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk mengambil minyak Iran. Serangan ke Pulau Khark pun telah dilancarkan oleh Amerika Serikat pada 13 Maret lalu
Namun Trump mengaku tidak menghancurkan infrastruktur minyak di sana. Namun Trump akan menargetkannya bila Iran tidak kunjung membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz. Pemirsa, pemerintah Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Iran pun akan membuka Selat Hormuz selama 2 minggu ke depan. Hari ini, Iran menjamin akan membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Iran juga pastikan keamanan bagi kapal yang melintasi perairan ini. Jaminan diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di media sosialnya. Araghchi juga menyebut pembicaraan terkait perdamaian akan dimulai Jumat 10 April nanti di Islamabad, Pakistan.